Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lela Nurpulela selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika 1. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Indriani Juntak dan satu rekan saya Januar Akbarudiat. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang dimana tugasnya untuk mensimulasikan rangkaian penyearah gelombang penuh dan setengah gelombang menggunakan aplikasi Proteus. Baik, untuk kali ini saya ingin menjelaskan bagian gelombang penuh terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat rangkaiannya yang dimana ada tiga komponen utama, maaf, empat komponen utama yang saya pakai. Yang pertama ada dioda, yang kedua ada resistor, yang ketiga ada transformator, dan yang terakhir ada VC. Baik, setelah kita mencari komponen-komponen yang akan kita gunakan, selanjutnya kita susun komponen-komponen tersebut menjadi satu rangkaian yang sempurna. Di sini saya sudah mewiring dari V1 ke transformator, yang dimana transformator ini baik, sebelumnya kita atur dulu terlebih dahulu si tegangannya. Di sini saya atur untuk si tegangannya itu 20 volt dan frekuensinya 2 Hz. eh, Sebenarnya sesuaikan aja frekuensinya sesuai dengan apa yang mau dibuat. Nah, kemudian saya wiring ke transformator ini, yang dimana fungsi transformator ini untuk menurunkan tegangan dari 20 volt menjadi level yang lebih rendah. Nah, kemudian arus yang keluar dari transformator masih dalam bentuk AC dan akan masuk ke channel A pada osiloskop. Kemudian arus tersebut diteruskan melalui dua dioda untuk mengubahnya menjadi arus arah DC. Nah, hasil arus DC ini akan digabungkan, digabungkan dan dialirkan ke channel B pada osiloskop, lalu diteruskan ke resistor dan ground. Nah, mari kita lihat untuk menampilkan sinyalnya. Baik, karena di sini kita menggunakan channel A dan B saja, untuk channel C dan channel D kita off-kan. Nah, untuk channel A, nah ini di sini sudah terlihat si sinyalnya. Nah, untuk si channel A ini diatur untuk menampilkan sinyal AC, sedangkan si channel B yang biru diatur untuk menampilkan sinyal DC. Nah, supaya kita, nah saya turunin dulu supaya terlihat. Jadi, ketika kita melihat gelombang ini dapat disimbolkan bahwa si sinyal si sinyal AC atau di channel A ini menghasilkan satu gelombang penuh, sedangkan si channel B DC gelombang yang ditampilkan akan terlihat lebih banyak dan terputus di bagian atasnya. Kenapa? Karena perbedaan ini terjadi karena dioda berfungsi sebagai penyearah arus dan dan yang hanya mengizinkan arus mengalir dalam satu arah. Dan dengan membandingkan kedua gelombang, kita dapat menarik kesimpulan nih tentang efisiensi dioda dalam proses penyearahan. Jika gelombang DC memiliki ripple yang signifikan, ini menunjukkan bahwa dioda mungkin tidak sepenuhnya efektif atau kapasitor filter perlu ditambahkan untuk meningkatkan kualitas arus DC. Nah, ripple sendiri itu apa? Ripple itu fluktuasi kecil yang terlihat pada gelombang DC. Makanya disebutnya ripple. Nah, ripple ini disebabkan oleh ketidakstabilan dalam proses penyearahan. Jadi semakin kecil ripple, semakin baik pula kualitas arus DC yang dihasilkan. Nah, puncak gelombang di DC ini menunjukkan tegangan maksimum yang dihasilkan setelah penyearah. Nah, ini biasanya lebih rendah dari amplitudo si AC karena dia kehilangan energi dalam dioda. Nah, dari ini untuk si analisis gelombang DC. Nah, untuk si AC ini
terlihat gelombang sinusoidal yang terlihat di channel A yang menunjukkan bahwa arus AC berfungsi dengan baik. Nah, parameternya diperhatikan nih. Untuk amplitudo maksimum dari gelombang ini menunjukkan seberapa besar tegangan yang dihasilkan dari sumber AC. Dan dalam hal ini kita mengharapkan amplitudonya sekitar 20 volt. Nah, frekuensi gelombang AC menunjukkan seberapa cepat gelombang berosilasi. Nah, ini penting untuk aplikasi memerlukan sinkronisasi dengan frekuensi tertentu, seperti dalam sistem komunikasi. Nah, mungkin eh, dalam bentuk sinyalnya seperti ini. Demikian penjelasan singkat saya dari analisis dari simulasi rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan aplikasi Proteus. Selanjutnya untuk rangkaian penyearah setengah gelombang akan dilanjutkan oleh rekan saya Januar Akbarudia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Akbarudiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang penyearah dengan setengah gelombang. Nah, untuk rangkaian sendiri, saya di sini menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu ada V-Sign. Nah, untuk V-Sign sendiri di sini saya menggunakan amplitude dengan 6 volt dengan frekuensi 1 Hz. Nah, kenapa saya menggunakan 6 volt? Karena fungsi sumber tegangan AC utama untuk rangkaian itu 6 volt itu udah cukup aman dan cukup untuk rangkaian kecil. Nah, 1 Hz-nya itu untuk membuat gelombang bergerak lambat di osiloskop. Jadi pada saat di outputan nanti di osiloskop itu dia bergeraknya secara lambat agar mudah dianalisis. Nah, untuk selanjutnya itu ada transformator. Nah, untuk transformator tersendiri ini saya menggunakan jenis yang Tran 2P3S dengan lilitan primernya itu lebih banyak daripada lilitan sekunder. Maka transformator ini yaitu menggunakan transformator step down. Nah, pada transformator step down ini untuk menurunkan tegangan AC dari sumber ke level yang lebih kecil. Jadi agar tegangan lebih aman dan sesuai untuk beban yang ringan. Nah, untuk step down itu kan lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder. Nah, maka tegangannya turun. Nah, buat catatan berarti tegangan turun tapi bentuk gelombangnya nggak berubah, tetap masih di AC yang murni. Nah, untuk selanjutnya ini dari transformator ini bergerak melalui ada dua komponen di sini, ada dioda dan ada resistor. Nah, untuk dioda tersendiri ini dioda dengan jenis 1N4001. Nah, untuk fungsinya itu untuk menyarahkan gelombang AC yang hanya melewatkan gelombang positifnya saja. Jadi gelombang negatifnya enggak. Nah, untuk karena dioda ini mempunyai sifat hanya konduksi satu arah, nah tepat untuk menyarah setengah gelombang. Nah, selanjutnya ada resistor dengan 10.000 resistansinya. Nah, untuk resistor sendiri ini mempunyai beban untuk rangkaian karena kita untuk mengukur tegangan setelah rangkaian. Nah, karena alasannya itu kalau nggak ada resistor itu nggak ada arus yang mengalir. Jadi rangkaiannya nggak bakal bekerja kalau nggak ada resistor. Nah, 10.000 itu udah cukup besar karena ini kan harusnya masih kecil ya dan aman. Tapi untuk 10.000 itu udah cukup bagus dan masih cukup terlihat pada saat outputan di osiloskop digital. Nah, fungsinya itu untuk si osiloskop digital ini berfungsinya itu untuk menampilkan bentuk gelombang sebelum dan sesudah penyearah. Nah, untuk channel A itu sebelum dioda masih AC murni. Nah, kita ini dulu running dulu. Nah, dilihat di sini kan kita hanya menggunakan channel A dan channel B. Nah, untuk channel A sendiri itu kan sebelum di dioda. Jadi dia kalau dilihat dari rangkaian itu, nah dari sumber ini dia langsung ke channel A ini nih. Jadi nggak ngelewatin tahap transformator, nggak lewat tahap ketemu dioda, nggak lewat si resistor. Jadi benar-benar pure AC, dia murni dari sumber langsung ke outputan channel A. Nah, kalau channel B ini kan dia lewat transformator dari 6 volt kita ubah dulu, penurunan bisa jadi 3 volt atau berapa volt, lewat dioda penyarah satu konduksi, lewat resistor, nah baru outputan ke channel B. Makanya pada channel B itu, nah ini fokusnya di sini nih, ada setengah gelombangnya. Bisa dilihat tuh kalau channel AC murni ya dia pure aja satu gelombang, penuh gelombang penuh. Sedangkan pada
channel B ini ya dia setengah gelombang karena adanya dioda dan resistor tadi. Nah, selanjutnya ini apa namanya pada saat tegangan positif, nah dioda konduksinya itu harus lewat ke resistor, lewat ke resistor sini nih. Nah, itu saat tegangan negatif, diodanya nggak ke tidak konduksi. Nah, harusnya harusnya keputus. Nah, tegangannya jadi nol. Nah, setelah dioda itu resistornya 10.000. Nah, resistor itu menerima tegangan setengah gelombang. Nah, hanya bagian positifnya doang. Nih si resistor ini. Nah, tegangannya ini diukur di channel B. Nah, tampil gelombang setengah osiloskop. Nah, kenapa bisa dapat setengah apa gelombang setengahnya itu setengah setengah gelombang? Nah, karena fungsi utama dioda. Nah, pada saat si arus lewat ke si dioda ini nih, hanya melewatkan tegangan positif. Nah, dia itu ngeblokir tegangan negatifnya. Jadi kombinasi dioda ketemu resistor, nah membuat tegangan keluar menjadi DC berdenyut setengah gelombang. Nah, kalau lihat dari outputannya di sini, nah tuh kelihatan. Pada ini kalau gelombang ini nih, yang tadi kenapa saya bilang pada saat V-sign itu dia pakai 1 Hz karena dia biar pelan gini nih. Jadi masih enak buat dibaca, buat dianalisis. Nih. Nah, terus si gelombang setengah ini, ya ini akibat dari si dioda dan resistor tadi. Dioda untuk satu penyara, jadi kepotong arusnya terputus jadi nol. Jadi yang ibarat kalau gelombang penuh ya dia langsung lanjut lembah dan bukit. Nah, ini pada saat lembahnya itu dia kepotong jadi arus, jadi konstan lurus. Karena nol ini. Nah, balik lagi. Nah, itu fungsinya dioda dan resistor di sini. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.